إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر الحاضرين وكافة المستمعين jamaah Jumat rahimakumullah, kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di awal tahun 1446 Hijriah ini, tepatnya hari Jumat tanggal 6 Muharram, kita dikumpulkan di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita masih tetap dijaga oleh Allah sebagai salah satu di antara manusia yang taat menjalankan perintah kepadanya untuk menunaikan solat Jumat berjamaah. Tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan kami selaku khatib yang bertugas pada hari ini memberikan wasiat kepada kita semua yang hadir, terutama kepada diri kami pribadi. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ya ibadallah bahwa kemuliaan seorang hamba di sisi Allah tidaklah dinilai dari tingginya jabatan ataupun kekuasaan, tidak pula dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya, melainkan seseorang hamba meraih derajat ketakwaan di hadapan Allah ketika ia membingkai semua aktivitas kesehariannya dengan rasa takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah memperkenankan kita hidup di atas muka bumi ini, perbanyaklah amalan-amalan soleh sebagai bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian semua, kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik untuk menghadap Allah bukanlah jabatan ataupun kekuasaan, bukanlah harta yang melimpah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa kafatul mustami'in, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya momentum permulaan tahun, kita senantiasa harus merencanakan apa-apa yang akan kita raih sepanjang tahun yang sedang kita jalani ini. Dan akhir tahun kemarin kita mengevaluasi diri kita, seberapa jauh ketercapaian target-target yang telah kita rencanakan sebelumnya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik di hadapan Allah di setiap tahunnya. Maka berkenaan dengan hal ini, suatu ketika di dalam hadis dijelaskan, qama rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda, seorang laki-laki berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa 'alal mimbar, tatkala baginda Rasulullah berada di atas satu mimbar. Faqala ya Rasulullah,
Maka seorang pemuda tadi berkata, wahai utusan Allah, ayyun nasi khairun, manusia macam apa yang terbaik ya Rasul? Faqala, maka Rasul menjawab, khairun nas aqra'uhum wa atqahumullah wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul utusan Allah, sebagai pemberi petunjuk bagi kita semua, ditanya seseorang, ya Rasul, manusia macam apa yang terbaik menurutmu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, sebaik-baik manusia adalah aqra'uhum, dialah merekalah yang paling dalam keilmuannya tentang kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Merekalah yang paling paham tentang Al-Quran. Merekalah yang senantiasa mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Merekalah yang selalu duduk-duduk di majlis-majlis Al-Quran. Dan merekalah yang selalu mengamalkan inti daripada ajaran Al-Quran. Lalu yang kedua, wa atqahumullah, orang yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang di antara kalian yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah berdasarkan nasabnya, bukanlah berdasarkan sukunya, marganya, bukanlah berasal dari daerah dan lain sebagainya, namun kemuliaan hanya akan kita raih di hadapan Allah siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah fa ya ibadallah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang kesehariannya dibingkai dengan rasa takut, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua anggota tubuhnya selalu mengarahkan untuk taat dan berbuat amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, orang yang terbaik menurut Rasul, wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, orang yang berkelompok bersama-sama, yang menjaga, yang mengelola lingkungan-lingkungan untuk menjadi lingkungan terbaik. Ia ajak tetangganya, ia ajak saudaranya, ia ajak keluarga dalam rumahnya untuk melakukan al-ma'ruf. Kuntum khaira ummah, kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat, dijadikan sebagai umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Tak ukhrijat linnas, maka sebagai sebaik umat kita mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar kita. Ta'muruna bil ma'ruf, ajaklah mereka untuk melakukan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu semampu kita, sebagaimana kapasitas kita. Sebagai seorang penguasa, maka gunakanlah kekuasaan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai seorang tua, maka gunakanlah peran kita dalam rumah tangga. Sebagai ustadz, maka gunakanlah peran kita. Sebagai pengusaha, sebagai seorang yang kaya, maka gunakanlah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang terakhir, ialah orang yang terbaik menurut Rasul, wa awsaluhum lirrahim, ialah orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan tali kasih sayang antar kerabatnya, keluarga kita, orang tua kita, paman kita, saudara kita, ponakan kita, orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, teman sekantor kita, terlebih adalah teman ataupun saudara kita satu masjid, maka jagalah tali kasih sayang itu. Sebagai saudara ukhuwah Islamiyah, kita dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dahulunya kita adalah terpecah belah, yang dahulunya kita tidak saling mengenal. Ketika kita beriman kepada Allah, kita mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang menyebarkan ajaran Islam, maka kita tidak memandang hitam ataupun putih, kaya ataupun miskin, kota ataupun desa, pejabat ataupun rakyat biasa. Ketika kita berkata nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita adalah saudara. Maka pererat tali silaturrahim itu. Wa yasilu nama amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan tali silaturahim, yang memang itu adalah diperintahkan oleh Allah untuk dijaga, supaya kita tidak terpecah belah, supaya kita tidak renggang silaturahim, supaya kita tidak saling bermusuh-musuhan. Kenapa? Wa yakhshawna rabbahum, ia takut akan Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, begitu mengerikan azab hisab, perhitungan di sisi Allah
Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang saling bermusuh-musuhan, bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maka melalui momentum khutbah Jumat yang mulia ini kami mengajak kepada kita di permulaan tahun 1446 Hijriah ini, jadikanlah kita untuk cenderung meningkatkan diri kita, berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur Rahim.